Shalom, selamat siang. Di sini saya mau sharing tentang kebaikan Tuhan Yesus. Gimana saya jadi orang Kristen. Di dalam keluarga saya tidak ada satupun yang beragama Kristen. Di keluarga saya cuma saya yang Kristen. Saya mengikut Yesus karena dulunya saya menikah dengan suami saya. Suami saya orang Kristen. Tapi di dalam pernikahan saya banyak kali rintangan dan tantangan. Karena saya itu masih ragu mengikut Tuhan dan masih bimbang dalam mengikut Tuhan. Karena banyak hal yang saya alami di dalam rumah tangga saya selama ini bersama suami saya. Karena orang tua saya tidak setuju karena saya ngikut agama suami saya orang Kristen. Sampai saya dikutuk sama orang tua saya. Katanya kalau jadi orang Kristen itu hidupnya samsara, tidak akan bahagia dan tidak mendapatkan damai sejahtera. Di situ saya masih percaya dengan kata-kata orang tua dan ucapan orang tua. Jadi saya masih bimbang hidup saya. Kadang saya di dalam kehidupan saya masih ragu mengakui Tuhan Yesus. Di mana saya berada, di mana saya bekerja, saya selalu mendapatkan ujian yang berat. Namun saya tidak minta kepada Tuhan, malah saya minta kepada orang lain dan saya minta dukungan orang lain, tidak minta sama Tuhan. Itulah dalam hidup saya. Selama berumah tangga itu enggak ada kedamaian. Itu pikiran saya itu karena itu dari kutukan orang tua. Terus saya sampai punya anak satu. Habis itu saya merantau di Sumatera. Di Sumatera pun kalau di lingkungan Islam saya bilang saya agamanya Muslim. Saya takut mengakui agama saya Kristen. Selama 3 tahun di Sumatera, saya tidak mendapatkan sukacita, tapi yang saya dapatkan ya banyak hal yang buruk pada kehidupan saya. Suami selalu mengkhianati saya. Itulah hidup saya. Terus saya sampai putus asa kadang-kali saya ya, gimana kehidupan saya kok nggak pernah mendapatkan sukacita. Terus habis itu saya tak lama kemudian saya mendapat saya pulang lagi ke Jawa. Di Jawa tak lama lagi saya dapat pergi ke gereja lagi. Dan saya di gereja rajin, tapi tidak ada masuk di dalam pikiran saya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan sanggup menolong saya. Ya, ke gereja suruh baca Alkitab, tapi saya enggak memahami kebaikan Tuhan itu yang macam mana. Itu bertahun-tahun itu saya alami. Habis itu saya tahun 1992 saya hamil anak yang kedua. Saya waktu itu mau percaya sama Tuhan dan saya dibaptis. Setelah dibaptis itu saya tetap pergi ke gereja tapi
Kadang-kali kalau saya mau berdoa tekun, itu suami saya itu kadang-kali bilang, kenapa doa tekun pun kalau hatinya nggak ikhlas, nggak ini itu, nggak ada gunanya, nggak percaya sama suami ini itu nggak ada artinya. Jadi saya putus asa, kadang malas berdoa. Setelah itu saya melahirkan juga anak yang kedua. Saya melahirkan anak kedua itu saya baru umur 40 hari anak saya. Suami saya dipanggil kerja lagi ke Sumatera. Tapi waktu yang kedua ini ke Kelapa Sawit. Di situ saya bahagia sama suami saya dan sama kedua anak saya, penuh sukacita, karena itu mungkin karena Tuhan, tapi saya belum sadar bahwa itu kebahagiaan Tuhan, itu saya belum sadar. Jadi selagi saya hidupnya senang, saya nggak mau berdoa, saya malas berdoa, dan saya lupa sama Tuhan. Jadi ujian datang lagi bertubi-tubi. Suami main gila sama perempuan lain, ini itu. Jadi saya gimana hidup selalu begini-begini aja. Terus saya di Kelapa Sawit itu dari tahun 1997 saya banyak tantangan yang besar. Padahal suami saya nggak tinggi-tingginya naik jabatan dan karir, mereka luar biasa diberkati Tuhan. Tapi diberkati Tuhan itu suami saya lalai, apa yang Tuhan beri itu tidak pernah mengucap syukur. Jadi saya pun sadar sebagai istri pun saya nggak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Jadi itu pun jadi buruk keadaannya, karena ya itu godaannya nggak lari kemana-mana. Suami saya selalu lari ke perempuan lain. Itulah, jadi saya sampai nggak tahannya, saya lari dari suami. Saya lari dari suami, saya pulang ke Jawa. Jadi ketepatan di Jawa itu ada sponsor mencari tenaga kerja ke luar negeri. Terus saya daftar. Walaupun bagaimanapun suami saya, sejelek apapun suami saya masih istri, sebagai istri. Jadi saya mau melangkah ke luar negeri, saya minta izin suami saya mau daftarkan ke Malaysia tujuannya. Tapi suami saya boleh pergi ke luar negeri, tapi tunggu saya pulang ke Jawa dulu. Jadi setelah suami saya pulang, saya daftar ke Malaysia melalui sponsor. Terus pas tahun 1999 bulan 3 saya berangkat ke Batam. Disitulah di PT Batam itu saya dibimbing untuk belajar Inggris, belajar itu. Tapi terus terang saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis waktu itu. Tapi saya tekad ingin meraih apa yang saya inginkan, karena kehidupan mau rumah pun saya dulu belum punya, nggak punya apa-apa saya. Jadi saya tekad pergi ke luar negeri di Batam. Selama di Batam itu prosesnya banyak kali. Jadi saya pun KTP-nya Islam, digawe muslim, dibikin muslim sama sponsor saya. Terus saya itu setiap interview, baru sampai di Batam 1 minggu aja saya sudah diinterview orang Malaysia. Katanya bos Malaysia oke, suka sama saya. Terus paspor semua sudah dibawa ke Malaysia, katanya mau diproses. Habis itu datang agentnya mau ambil saya disembunyikan di toilet. Sudah terjadi itu macam 1 kali.
Terus kedua kalinya saya di interview sama orang Singapura, katanya orang Singapura suka sama saya juga. Habis itu agent kembali mau katanya 1 minggu lagi surat-surat sudah lengkap, saya ambil kamu terbang ke Singapura. Saya bilang oke. Habis itu setelah itu agent datang, saya disembunyikan lagi sama sponsor saya di Batam itu sampai berturut-turut sampai 3 kali. Terus saya berontak sama itu ibu sponsor. Bu, apa salah saya? Katanya semua agent suka sama saya. Kenapa saya nggak diberangkatkan? Agent itu jawabnya senang kali. Kamu suruh belajar nggak mau belajar. Gimana mau kerja ke sana? Orang nanti sampai sana kamu pulang nggak kerja sana lagi. Terus saya jawab, Bu, saya kalau sudah melangkah dari sini ya Bu, jangan sampai saya kembali ke sini. Kalau saya tanpa pulang dengan tangan hamba, tangan kosong, lebih baik saya nggak pulang ke tempat anak saya, di mana anak saya ada dan orang